Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di podcast SD Al-Irsyad Al-Islam ya, kelas 2 Purwokerto, di podcast cerdas dan mendidik. Di kesempatan kali ini bersama Komite Inti akan mengundang tamu istimewa, sangat istimewa. Kita akan sharing bersama salah satu tema yang ternyata sedang ditunggu-tunggu sama banyak emak-emak termasuk Junita ya, yaitu bagaimana caranya atau tips belajar edit foto dan video yang mudah hanya dengan menggunakan handphone atau smartphone. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan tamu kita yang istimewa hari ini. Beliau adalah Bapak Helik Hermawan M.Com. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Amikom Purwokerto. Selamat siang Pak Helik. Selamat siang. Kayaknya lebih akrab dipanggil Mas Helik saja kayaknya ya. Baik, Mas Helik, ini kita senang sekali ya diberi kesempatan untuk membahas tentang dunia teknologi yang mulai berkembang. Betul. Jadi perkembangan teknologi yang mau tidak mau tuh emak-emak seperti saya ini harus mengikuti. Ya, harus Betul. update. Betul sekali. Dan ternyata tema kali ini juga sangat menarik, yaitu bagaimana tips dan trik ya caranya kita mengedit foto dan video, tapi dengan alat yang sangat sederhana nih, Mas Helik. Karena apa ya, yang namanya teknologi itu semuanya itu pasti mengikuti ya. Betul. Apalagi buat ibu-ibu yang sekarang usahanya banyak yang sibuk di dunia online shop, kemudian jasa catering juga sama kan, Iya. makanan itu Betul. belanja online banyak Betul. sekali kan. Terus apalagi nih sekarang lagi daring nih anak-anaknya itu. Pasti Itu ya. banyak banget tugas-tugas yang harus dikirim tuh lewat video dan juga lewat foto. Betul Bu. Itu Nah, sudah banyak sebetulnya ya. Mungkin kalau di dalam lingkup di Purwokerto ya khususnya ya, itu sudah sudah menjadi sebuah kewajaran tentang bagaimana pendidikan di daring ini harus menggunakan video, dan ya mau nggak mau kan ibu-ibu yang dulunya gaptek sekarang harus melek teknologi. Betul. Ya. Nah kebetulan kalau di Purwokerto sih nggak, untuk media, untuk informasi pun kan gampang diaksesnya. Nah ini, tetapi kalau misalkan bagaimana kalau bagi masyarakat yang di pelosok, Betul. yang semuanya terbatas, nah itu. Nah sebetulnya banyak sih curhatan ya, tidak cuma sekarang ya, berarti sudah setahun yang lalu itu sudah mulai gimana nih ya, untuk editing software apa dan lain-lainnya, dan akhirnya yang dulunya nggak tahu sekarang jadi tahu. Iya, betul. Nah mungkin banyak juga keluhan yang mungkin pertama dari ilmu pengetahuannya nggak tahu, yang keduanya juga semuanya serba terbatas, alat baik dari alat, kemudian waktu juga, karena kan kalau khusus ya bagi para ibu-ibu itu kan nggak cuma mengurus anaknya daring, ya. Justru sebelum itu kan memang sebelum adanya pandemi ini kan kalau ibu-ibu ini ya punya aktivitas sendiri, kesibukan sendiri. Betul. Nah, adanya daring ini otomatis menambah jadwal pekerjaan lah. Iya, betul. Yang akhirnya mau nggak mau ya harus mengikuti. Nah dari tahun 2020 awal itu, nah ini saya sudah sering ke beberapa tempat untuk mengisi ya terkait dengan pelatihan bagaimana sih membuat video daring, itu baik dari tentor pengajarnya ataupun dari masyarakat, termasuk mungkin ya ibu-ibu wali murid lah. Nah ada beberapa sebetulnya yang bisa kita manfaatkan dari teknologi itu ya, terutama yang sering kita pakai tiap hari ya, contohnya gadget inilah ya. Iya. Ya, handphone ini itu bisa betul-betul multifungsi, apalagi pandemi seperti ini ya. Betul. Selain mungkin alat komunikasi, kalau sekarang kan mungkin ada tambahan lifestyle, juga bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Contoh kalau misalkan beli food dan lain-lain, dan ini juga berfungsi untuk media edukasi kalau zaman sekarang. Karena ya hampir mungkin zaman sekarang itu hampir 80% lah yang tidak punya, hampir 80% yang mempunyai
device, Android mobile atau mungkin gadget lah, smartphone ini. Nah itu pun dengan macam-macam kronologinya ya. Jadi ada yang satu keluarga ini cuma punya 2 gadget, sementara dia ada kakaknya, ada adiknya harus gantian. Gitu. Ada yang satu keluarga itu hampir semua anggota keluarga itu punya gadget. Nah, dan itu kalau lain-lain topik pembahasan ya Bu ya, kalau misalkan seputar ya kepemilikan gadget dan lain-lain. Nah, akan tetapi kali ini mungkin akan saya beri sedikit ulasan terkait dengan yang namanya video editing ya, terutama tuh mungkin kalau keluhan-keluhan dari 2020 itu ya kan kebanyakan kan nggak tahu video itu seperti apa sih, video editor itu seperti apa sih, yang akhirnya ya itu tadi ya, alhamdulillah mungkin kalau dari lembaga pendidikan itu banyak ngisi di ya beberapa tempat. Nah, terlebih lagi mungkin selain dari sini pun untuk media informasi kan sebetulnya zaman sekarang itu masih bisa diakses. Bisa diakses dengan mudah di internet ya, contohnya salah satunya ya lewat YouTube. Tutorial banyak. Akan tetapi biasanya ibu-ibu kan tetap kalau orang awam itu nggak ada yang ngajarin itu agak sulit. Biasanya seperti itu ya. Langsung praktek dan ya seperti sekarang ini, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa langsung praktek bersama ibu-ibu yang lain, pokoknya bersama orang tua yang lain. Bagaimana kita mengedit foto dan video itu hanya dengan alat yang sangat sederhana gitu ya. Jadi tidak perlu kita terus pusing, aduh saya cuma handphonenya kayak gini nih, nggak bisa nih. Nah, tenang, bersama Pak Helik nanti kita akan satu persatu berbagi atau sharing gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kira-kira alat apa saja nih yang harus kita siapkan sebelum proses kita belajar tentang edit foto dan video? Nah, sebetulnya mungkin sebelum ke alat-alat video, ada mungkin yang harus dipahami terlebih dahulu. Ini sebentar saya. Jadi dalam dunia video editing ya tentunya ini sudah dari dulu ya, dari tahun 80 itu sebetulnya untuk video editing itu sudah ada. Hanya mungkin sekarang di era pandemi ini yang menjadi booming. Hampir semua orang itu awalnya mungkin stres ya. Stres gimana kayak hampir semua lembaga pendidikan dari wali murid sampai mengajarnya itu stres. Termasuk saya juga sama. Oh iya. Jadi mau tidak mau ya, pertama memang ya kalau saya mungkin karena bidangnya di multimedia ya udah terlalu sulit ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kalau yang masyarakat yang awal gitu, yang kudet juga Bu, nah itu yang mungkin agak repot. Nah jadi kalau di editing itu, ini saya mungkin memberikan intermezzo dulu ya Bu ya buat ibu-ibu. Jadi yang namanya ketika kita mengedit video atau boleh disebut dengan proses video editing ini, yaitu proses yang yang dilakukan terhadap klip-klip atau potongan-potongan video sehingga hasilnya itu ya bisa kita olah. Tujuannya apa? Supaya menarik dilihat oleh penonton. Nah, tujuan editing itu seperti itu. Tetapi biasanya, apalagi kalau yang awam, dengan adanya seperti ini, saking kreatifnya Bu, akhirnya covernya yang kadang-kadang lepas. Berlebihan gitu ya? Kadang-kadang exposure-nya atau pencahayaannya menjadi tidak smooth. Nah itu yang menjadikan harus mungkin beberapa para ibu-ibu di sini mungkin harus diperhatikan. Jadi kita nggak harus berlebihan lah kalau memberikan efek dan lain-lain. Nah, jadi tujuannya itu dalam membuat video editing ini yaitu membuat sebuah rekaman video ya, yang mentah ya, menjadi suatu tampilan video yang menarik untuk dinikmati. Nah ini yang harus dipahami oleh ibu-ibu semua ini, dalam proses editing itu harus tahu cara kerjanya Bu. Jadi
disebutnya apa ya, video editor lah Bu kalau Video orang. Berarti ibu-ibu sekarang itu sudah jadi video editor secara tidak hampir langsung. semua ya. Iya. Nah ini si video editor ini ya itu akan memberikan atau menambahkan yang namanya efek ya, serta sisipan, ada yang namanya transisi, kemudian ada beberapa efek yang dituangkan ya. Maka nah yang namanya video editing ini tidak jauh-jauh dengan ilmu broadcasting. Sebetulnya itu ada yang namanya unsur broadcasting, kemudian ada unsur yang namanya sinematografi. Nanti mungkin akan saya ulas. Nah, kemudian diperlukan yang namanya pemahaman, Bu. Pemahaman dalam proses editing ini yaitu ibu-ibu di sini itu apa ya, harus tahu proporsi video apa yang akan kita sajikan. Jadi tidak asal apa ya menggabungkan gambar plek jadi. Nah, harus bertema gitu ya. Bertema seperti itu. Walaupun mungkin tidak seperfect para profesional di editor, minimal urutannya paham. Nata. Nah, biasanya kalau masalah estetika seperti sinematografinya itu akan menyusul. Tapi yang perlu digarisbawahi untuk ibu-ibu ini, biasanya urutannya itu harus nata dulu. Nanti selanjutnya ada audio, kemudian nanti kalau kualitas gambar itu biasanya itu di nomor 3 dan 4. Oh, malah justru nomor 3 Iya, dan betul. 4 ya. Yang penting dia di awal itu nata dulu susunannya apa yang akan disampaikan. Setelah itu baru ke audio. Audio itu kira-kira ini nyaman enggak? Noise-nya banyak enggak? Setelah itu baru ke ke video. Jadi kalau video ini itu bisa diakan dengan penggunaan efek. Walaupun ya tidak 100% sama dengan hasil yang profesional ya Bu ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah itu. Kemudian untuk alat ya Bu ya, untuk ibu-ibu yang di rumah apa saja sih yang diperlukan ya. Terutama mungkin kalau ibu-ibu yang di sini, karena kalau saya basicnya di IT jadi laptop itu pasti ada ya. Nah ini kalau yang non IT itu yang harus wajib ada itu smartphone. Itu wajib. Wajib ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada headset. Headset itu wajib ya. Mau headset yang seperti ini ataupun sama earphone gitu. Kalau earphone kan bisa buat telepon juga ya. Itu mic-nya bagus, bisa diambil untuk dubbing. Hampir semua ibu di rumah punya Punya ya Bu, kalau earphone ya. Ini punya. Terus ini sih sifatnya mungkin tidak wajib ya Bu, tapi saya menyarankan ada yang namanya tripod dan ring light. Oh iya. Ya, jadi kalau misalkan device ini itu sederhana, itu bisa kita lihat lah di marketplace. Pokoknya harganya juga nggak terlalu mahal-mahal, dari 150.000 ke bawah. Iya. Itu sudah lumayan untuk pencahayaan. Iya. Kemudian ada biasanya kan kalau zaman sekarang itu rata-rata seperti ujian ataupun ada workshop, rapat pun kan ada video conference-nya gitu ya Bu, seperti webinar. Nah itu yang perlu yang diperlukan itu ada yang namanya virtual background. Virtual background. Contoh mungkin kalau di sini tuh ya cukup pakai kain saja sih. Oh iya. Jadi boleh pakai yang namanya tripod, boleh itu virtual background ini pakai kain di belakang aja. Nah yang penting pencahayaan. Nah misalkan kalau pencahayaan tidak ada ring light atau lighting yang khusus, boleh mungkin pakai lampu neon juga. Intinya nyari tempat yang terang. Nah itu untuk alat-alatnya ya Bu ya. Iya. Nah setelah alat sudah disiapkan ya, ibu-ibu di rumah tuh sudah menyiapkan semuanya. Kemudian kira-kira aplikasi apa nih yang harus ibu-ibu download nih? Karena kan tidak langsung ya. Pasti. Tidak langsung mengedit dari handphone kita. Paling tidak kita butuh aplikasi. Kira-kira menurut Pak Hel itu aplikasi yang perlu kita download itu apa nih? Ini Bu, yaitu pertanyaan yang sangat banyak sekali dipertanyakan. Oh iya. Jadi pakainya enaknya apa? Karena kalau kita main asal download juga kan kita nggak tahu fitur-fiturnya. Pertama itu, maka ini yang saya rekomendasikan. Kalau fitur-fitur video editor ini banyak, termasuk dulu itu ada Adobe Premiere di Play Store, sekarang sudah dihapus Bu.
ada KineMaster, kemudian ada apa lagi Power Director, Filmora dan lain-lain. Nah, tetapi saya di sini merekomendasikan pakainya Filmora. Filmora ya? Iya, Filmora Q. Power Director juga sebetulnya bisa, cuma ini biar rata karena kan Filmora ini hampir kebanyakan ibu-ibu ini paham software ini. Oh, berarti lebih mudah dipelajari ya dari aplikasi yang tadi disebutkan ya? Oke. Nah, kita kan sudah menyiapkan alatnya nih. Kemudian kita sudah download juga aplikasinya, softwarenya. Nah, ini nih, kadang kita punya handphone, sekeren apapun handphone, karena kita tuh nggak ngerti ya fungsi-fungsinya apa. Fungsi-fungsinya. Misal kita mau foto nih, Ya, macam-macam nih. Nah, mungkin Pak Heri bisa jelasin nih, apa namanya, mengenal fitur kamera yang ada di handphone kita. Oh, okay. Jadi kalau misalkan handphone di kita itu ada beberapa sih Bu yang harus digarisbawahi. Nah mungkin tadi saya melarat ya Bu ya tadi di software ya Bu. Tambahan mungkin untuk audio itu ada software sendiri. Oh, namanya Lexis Audio Editor. Pakainya? Lexis Audio Editor. Ini kita download juga ya di aplikasi. Oh iya, Lexis Audio ya. Betul. Nah itu Lexis Audio Editor ini ya bagus ya, walaupun misalkan kita nggak punya mic yang ya contoh lah yang profesional ya, yang kelasnya profesional, jadi cukup pakai aplikasi ini jadi clean noise-nya atau membersihkan suara-suara berisik di luar kita itu di lingkungan sekitar kita itu lebih bagus. Lebih jelas. Hasilnya lebih celing gitu ya? Lebih celing ya. Oke. Ya, contohnya mungkin ada beberapa tutorial saya yang itu pakainya ini. Oke. Karena saya nggak pakai yang mic yang seperti ini, cukup pakai handphone saja, itu lumayan. Iya. Ya, sekarang kita langsung aja mengenal fitur-fitur kamera handphone. Fitur kamera handphone. Karena kebanyakan nih foto asal jepret aja. Ya, betul. Tidak bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Padahal itu bisa dimanfaatin atau bisa dikulik lagi. Agar apa sih hasilnya lebih oke. Jadi untuk fitur kamera HP itu saya menyarankan ada 4 yang harus kita pahami. Itu hampir global ya Bu ya, seluruh fitur HP ini pasti ada ya. Contoh yang pertama itu yang ada yang namanya filter warna. Filter warna semua handphone itu pasti ada. Ini bisa dilihat di slide-nya. Kemudian yang kedua itu ada exposure ganda. Exposure ganda ini seperti autofocus atau mainan fokus dulu. Karena kita misalkan kita akan fokuskan ke misalkan ini foto saya Bu ya. Backgroundnya diblurkan. Nah, itu salah satu dari exposure ganda. Di mainan autofocus. Itu hampir semua ada ya? Hampir semua ada. Hampir semua ada. Kalau dari fitur dari keluaran handphone 2019 ke sini itu sudah banyak fitur-fitur seperti itu. Kalau dulu mungkin ya sudah ada seperti itu, cuma masih mahal harganya. Kalau sekarang kan fitur autofocus dari harga ya 800 kali itu sudah dapat. Terus yang ketiga ada mode cantik. Mode cantik ini. Nah ini kayaknya favorit mama biasanya. Favorit mama nih. Itu banyak sekali ya seperti itu ya. Termasuk ya auto smooth yang mungkin ya yang teksturnya kasar itu bisa dismoothkan. Nah, itu pokoknya jahat banget lah ya nanti kameranya hasilnya. Banyak beberapa fitur fitur kamera yang menyediakan fitur mode cantik ini. Kemudian, nah ini ada mode pakar. Kalau mode pakar ini yang keempat, itu kelasnya orang yang sudah paham dengan broadcasting. Jadi seperti ada yang namanya ISO, kemudian ada shutter speed-nya, kecepatan nangkap gambarnya itu berapa fps itu ada. Jadi ada mode pakarnya. Ini pasti hampir semua handphone ini ada keempat fitur ini. Mungkin kalau yang lebih mahal lagi ada fitur-fitur tambahan lagi, seperti ada HDR, terus panorama ya, nah itu, terus ada yang 360 juga, nah itu macam-macam pokoknya Bu. Cuman keempat fitur kamera HP ini yang harus dipahami seperti itu. Terus kadang kan kita ada bukan aplikasi. Kapan waktunya kita pakai flash kayak gitu?
Kadang kan kita Iya. asal oh itu gelap kita pakai flash ya gitu. Ya, betul. Ternyata kadang hasilnya malah tidak sesuai yang kita harapkan. Matanya malah merah gitu. Makanya kayak mata kucing gitu ya. Itu tuh gimana itu, Pak Erik? Nah, kalau misalkan penggunaan cahaya itu sebetulnya kalau dari fitur dari handphonenya itu menyediakan konfigurasi untuk menangkap gambar dalam gelap itu pasti terang ya. Contoh lah ISO-nya dia tinggi gitu, atau pixelnya juga dia tinggi. Itu nggak usah pakai flashlight itu bisa sebetulnya. Jadi tipsnya kalau misalkan untuk kapan sih kita bisa menggunakan cahaya dan tidak menggunakan cahaya, misalkan kalau di tempat gelap kita harusnya kita coba dulu. Jadi kita nggak bisa langsung jepret. Jadi kita harus coba dulu, misalkan coba tanpa cahaya tapi dengan exposure yang tinggi, atau bisa memakai mode malam. Nah biasanya kalau yang pixelnya rendah, kalau pakai mode malam itu akan yang dimasak karena itu kan sudah dinaikkan fitur brightness. Kalau pakai flash kita lihat-lihat dulu seperti apa. Kalau misalkan gelap banget pakai flash itu dampaknya kalau yang dia mungkin harganya lah ya, harga HP-nya kalau yang di bawah itu biasanya ya itu tidak akan rata pencahayaan. Kadang-kadang cuma melingkininya saja, tidak rata pencahayaan. Jadi harus pandai-pandai kita melihat situasinya. Dan jangan lupa kita coba dulu. Mungkin lain perkara kalau kita ngomongnya asal jepret, yang penting dapat ya gitu. Itu beda lagi Bu. Harus menyesuaikan kita. Betul. Terus kan ada ya, kadang kita foto itu biar lebih kelihatan itu di zoom. Nah, bagusnya itu kita zoom atau kita mendekat nih, Pak Erik? Bagusnya itu mendekat. Objek. Mendekat ya. Karena kalau misalkan kita ngambil dari zoom, otomatis jumlah pixelnya itu sudah kita kurangi. Jadi walaupun ukurannya misalkan pakai 4K ya, terus kita zoom, kita foto. Kita nanti setelah kita zoom foto dimasukkan ke aplikasi editing foto, itu akan diperbesar lagi. Pecah ya. Jadi akan pecah tetap. Iya. Jadi itu pantangan sebetulnya kalau untuk para fotografer ataupun pada sinematografi atau videografer juga sama. Intinya kalau misalkan itu harus kita ngambil dekat, pasti mendekatkan mungkin di zoom. Iya. Walaupun ada beberapa yang mungkin kalau fiturnya dia itu fitur tele. Lensanya yang tele itu karena mungkin sering lihat ya kalau di beberapa event olahraga seperti di sepak bola atau balapan atau misalnya panjang-panjang Bu. Iya, khusus itu ya. Khusus sampai mungkin pori-pori si objeknya itu bakal kelihatan ya. Itu luar biasanya kalau yang pro lah ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai HP itu resiko sebetulnya. Iya. Jadi merusak kualitas gambar juga. Jadi mending kita mendekat saja. Oke. Tips lain nih, bagaimana memotret menggunakan kamera handphone? Jadi ada beberapa tips. Nah ini tips dengan kamera handphone itu. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu ya HP-nya itu kemampuan HP tersebut. Jadi kan biasanya kalau kita beli di dus itu di kios-kios HP gitu atau di penjual-penjual. Itu kan biasanya di dus itu ada fitur yang dicantumkan. Prosesornya apa? Terus resolusinya berapa pixel? Misalkan ada ini pakainya HD 720 atau HD 1080. Nah, kita harus tahu dulu itunya Bu, informasi itunya. Jadi kita nggak bisa buat ukuran 4K sementara fitur HP-nya itu cuma supportnya di 1080 ya. Tidak sesuai ya. Jadi dipaksakan seperti apapun tetap kurang maksimal. Iya. Jadi harus tahu dulu fiturnya. Caranya ya selain mungkin kalau yang beli baru itu kan di dus kan ada ya Bu ya. Selain di dus ya kita bisa browsing lah di internet. Upload tipe apa tinggal di searching. Nah seperti itu Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pahami dulu komposisi fotografi. Jadi seperti horizontalnya, vertikalnya itu kan biasanya kalau kita foto itu ada 9 foto. Jadi dipecah ada 3 kolom.
ya? Nggak ada foto ya. Asal. Jadi ada proporsinya gitu. Oh iya. Jadi di sini ada 3 kolom, 3 kolom ke bawah, kemudian 3 kolom juga ke samping. Jadi ada 9 kotak nih intinya. Nah, jadi komposisinya kita harus paham, harus paham di mana misalkan ketika kita mengambil foto ini, ya, objek terutama objek ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita begitu foto objek jauh itu seringnya objeknya kadang-kadang menceng banget. Nah itu komposisi yang dimaksud di sini itu diupayakan ketika kita ngambil gambar itu si objek itu di center. Oh, di tengah ya. Berarti kita harus mengira-ira atas, bawah, samping sana sama samping kiri ya. Iya, Karena betul. kan otomatis di handphone kita kan nggak langsung terlihat pecah. Betul ya. Tiga itu ya. Betul. Terus juga gini Bu, kalau centering nanti ketika saat editing itu enak kita mau ngapa-ngapain. Oh, iya. Tapi kalau di samping kadang-kadang potong badannya atau mungkin ke bawahan terlalu ini. Nah, jadi biasanya editor itu seperti itu Bu. Kesulitan ini editnya karena kenapa sih? Penyampingan ya. Kurang center. Terus yang ketiga ini pencahayaan. Jadi harus dipastikan dulu pencahayaannya itu menerangi objeknya itu ya cukup lah. Misalkan kalau kita di outdoor terlalu terang gitu Bu, itu gampang sebetulnya mungkin bisa dikurangi ISO-nya atau biasanya di handphone itu sudah ada fitur auto brightness. Jadi kalau misalkan kita ngeklik bagian yang terang banget atau langitnya, maka objek si orang itu akan gelap. Tapi kalau sebaliknya, yang orang yang diterangkan belakangnya akan gelap. Itu beberapa fitur HP yang seperti itu ya Bu. Terus, nah ini tadi yang tadi mungkin Ibu sampaikan di zoom. Itu di zoom. Jadi ya saya rekomendasikan kalau kita mau ngambil kamera yang bagus, gitu kira-kira yang cukup, ya kita ngambilnya jangan lebih jauh lah, lebih dekat. Terus, nah ini gunakan fitur HDR. Jadi HDR ini High Dynamic Frame. Jadi kenapa mungkin ada pertanyaan kalau motonya pakai yang biasa sama HDR itu lamanya HDR. Jadi kalau yang HDR ini tentu pertama dari file itu akan besar. Kemudian kalau HDR ini kan sifatnya itu RAW. Jadi kalau kita editing pun ukurannya itu tidak cepat besar. Karena sebetulnya besar kalau HDR. Itu hampir semua handphone ada. Terus, nah ini ada yang jangan goyang gitu. Jadi ketika kita ngambil gambar, diusahakan tangannya stabil. Kalau misalkan tangannya gemeteran terus, itu ada beberapa faktor. Biasanya itu belum makan, belum sarapan. Oh iya, berarti buat ibu-ibu nih di rumah kalau mau ambil gambar harus sarapan. Harus sarapan dulu. Nah itu bisa diakai sebetulnya Bu. Kalau misalkan tangan kita nggak bisa stabil, itu pakai gimbal. Oh iya. Macam-macam sih Bu. Kalau gimbal, kalau misalkan ibu-ibu mau nyoba searching browsing di marketplace ada dari harga 50.000 ke atas tuh ada. Terjangkau lah ya, ada yang terjangkau. Oke, selanjutnya ini Bu, yang tadi saya dibahas. Jadi pahami dulu keperluan lampu. Jadi nggak harus semuanya itu apa-apa harus diaktifkan flash. Kan kalau usah pakai flash, ukurannya udah tua. Itu lebih bagus mungkin ya. Ya, Oke. Oke. Terus ada lagi ini kenalin jeda waktu shutter. Nah, pernah mungkin Ibu foto tapi agak lama. Pernah seperti itu ya Bu ya. Pertama itu biasanya faktornya banyak aplikasi gitu. Sehingga shutternya itu waktu jepret itu lama karena memorinya itu sudah habis. Jadi kalau bisa memotong itu di close dulu aplikasi-aplikasinya, baru kita buka kamera baru kita scan. Itu tips memotret ya dengan kamera handphone. Masih ada lagi nggak nih? Masih ada sih banyak. Terutama gini Bu, ini kalau sering mungkin ya ibu foto di siang hari ya, dengan siang matahari itu biasanya objeknya itu akan gelap. Nah itu apa ya istilahnya itu seperti pakai backlight.
Jadi hindari pencahayaan yang di belakang objek. Oh iya. Jadi kita harus tahu dulu arah cahaya dari mana, baru kita mengambil sesuai dengan arah cahaya. Oke. Nah, selanjutnya cobalah memotret dengan angle yang tidak biasa. Angle itu apa ya? Posisi kamera dalam mengambil gambar. Ada yang nama eye level. Eye level ini normalnya sudut pandang manusia. Jadi tinggi manusia itu berapa sih? Biasanya 170, dari 150 sampai 180. Iya. Pokoknya ketinggian kamera itu sekitar seperti itu yang namanya eye level. Oh iya. Kalau yang di bawah itu ada yang namanya crop A atau low A. Jadi mengambil itu kameranya ekstrim ditempelin ke permukaan. Ada yang bird A, kalau bird A itu dari atas. Jadi ada yang tadi saya sampaikan itu yang namanya kita editing video itu tidak lepas dari sinematografi. Gitu. Terus grid yang tadi mungkin saya sampaikan. Nah, selanjutnya kalau ibu-ibu ini apa ya masih belum bisa ngambil foto, usahakan ambil foto sering. Oh, harus sering terlatih ya. Terus ya harus sering juga lihat referensi. Iya. Salah satunya mungkin untuk referensi, kalau bapak ibu lagi nganter anaknya di jalan lihat baliho apa, nah itu juga Oh bisa. iya. Itu ya referensi yang paling efisien. Udah ya ditemui. Terus perhatikan juga lensa dan itu bersih atau tidak, karena kan kita sering nggak tahu Pegang, tempel. kalau begitu juga tuh ada punya ada ini bersih pakai dulu pakai tisu. Oh iya. Oke. Kemudian harus rajin potret kan tadi. Kemudian ada aktifkan fokus picking. Jadi fungsinya ini yang auto fokus tadi. Supaya objek yang akan kita sampaikan itu terlihat lebih tegas. Oke. Salah satunya selanjutnya ada aplikasi editor yang bagus. Jadi bisa cari di internet kalau yang pakai iOS itu banyak kalau iOS. Tapi kalau contohnya kalau di di Play Store itu ada Snapseed. Oh iya. Kemudian ada VSCO juga bagus. Kalau itu ada like Iya. itu ada. Next kayaknya pakai familiar. Next familiar. Oke. Nah mungkin ini ada beberapa mode ekspresi yang harus diketahui. Nanti mungkin bisa baca sendiri. Iya. Nah ini ada sudah saya lampirkan ya di sini. Ada profile, landscape, kemudian makro atau post up, score, itu harus paham juga. Kemudian nanti yang terakhir ini coba gunakan lensa tambahan. Bisa bukti, misalkan ini dikasih lensa yang 170 atau apa, ini bisa. Oh gitu ya. Berarti bukan cuma laptop aja ya yang dikasih lensa kamera ya. Iya. Ini nggak cuma laptop, nggak cuma kamera foto DSLR. Sama bisa ditambahkan lensa. Oh bisa ya. Ini lebih bagus. Nah itu mungkin itu saja mungkin Bu yang bisa sampaikan. Oke, untuk tips tentang seputar kamera ya, apa namanya, memotret dengan kamera handphone sudah dapat komplit sekali nih dari Pak Heri. Sekarang ibu-ibu yang lain juga pengen tahu nih Pak Heri, bagaimana kita mengenal fitur video di handphone. Nah, kalau tadi tentang foto, sekarang tentang video, pengambilan video. Fitur-fitur apa aja yang ada di handphone kita yang perlu kita pahami nih? Jadi yang pertama itu HDR, yang tadi saya sampaikan, kira-kira itu harus paham. Iya. Cakupannya sih berapa? Kira-kira HDK atau sampai 3 atau 8K. Sekarang sudah ada 8K juga. Kemudian yang kedua itu layarnya besar, jadi usahakan 5 inch ke atas.
biar kita juga luasa kalau ini. Terus resolusi ya, resolusi itu jumlah ukuran frame-nya itu yang tadi ya, yang kaitannya dengan HDR. Jadi kita harus tahu HP ini itu mentok di berapa resolusinya. Kalau minimal sih nggak terlalu ini ya, tapi maksimalnya mentok di berapa. Yang keempat itu ada jumlah fps. Jadi dalam video itu misalkan ukuran HD 1080, fps-nya berapa? 30, 60 atau 120. Umumnya kalau di handphone itu dari 25 sampai 30. Ada yang 60 fps. fps itu apa? Jadi fps itu kepanjangannya frame per second. Jadi dalam 1 detik video itu ada jumlah gambarnya. Kalau 30 fps videonya, berarti dalam video tersebut itu 1 detik di video tersebut itu ada 30 gambar. Yang 60 fps berarti 1 detiknya ada 60 gambar. Itu dari seterusnya. Prinsipnya semakin banyak jumlah fps-nya akan semakin halus gambar. Nah, kalau mungkin ibu-ibu pernah lihat edit video itu yang dipelankan ya, slow motion. Itu kalau fps-nya kecil, itu akan terlihat patah-patah. Tapi kalau fitur di handphonenya ini sampai dengan 60 fps, kita tarik, itu akan masih terlihat halus. Apalagi fitur HP. Terus tipsnya gimana nih? Mengambil video. Nah ini. Yang pertama ya Bu ya, ini jangan merekam video itu dengan posisi vertikal. Oh iya, kita kan seringnya kayak praktis gitu. Praktis ya Bu? Iya. Ternyata salah. Kita sorry. Tapi gini Bu, kalau untuk editor itu biasanya anti banget pakai itu. Tapi beda hal kalau kita untuk reels apa itu pasti pakainya ya. Tapi kalau untuk editing video itu jarang menggunakan video vertikal. Harus landscape. Tapi kalau yang kalau kebutuhan di satu apa itu akan sulit pada saat masih banyak yang memotong lah belakangnya. Sama kalau mungkin akan kita mulai di YouTube pakai yang vertikal. Itu pokoknya pakai uploadnya di short video sih oke. Tapi kalau untuk di YouTube-nya terus yang kedua ini pakai tripod. Nah itu mengantisipasi tangan kita yang gemeteran. Pertama lagi sarapan. Sarapannya betul. Sebetulnya kalau misalkan kalau terpaksa tidak ada tripod, kita pas bisa pakai dua tangan seperti ini. Jadi tangan kiri ini menopang yang tangan kiri yang menopang ya. Terus yang kanan ini megang handphone sambil ditumpangkan ke tangan kiri. Itu akan lebih stabil. Ketimbang kalau satu kayak gini pasti gemeter. Jadi kayak gini. Oke, menarik sekali ya. Dan ini umumnya banyak banget yang dibutuhkan untuk kita para pemula. Dibilangnya pemula ya, karena kita bukan profesional, tidak memiliki alat yang canggih, tidak memiliki handphone, ternyata bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, ada tips nggak yang lain nih buat ibu yang belum pakai, khususnya buat para wali murid SD Al-Islamiah 2,4? Oke, untuk tipsnya, dan biasanya kalau ibu-ibu itu ketika ngerekam gambar itu asalnya ambil aja langsung. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa HP itu ada fitur autofocus. Kadang-kadang kesenggol seperti ini yang fokus malah backgroundnya, objeknya malah ini. Jadi kalau mau mengambil gambar itu hati-hati, jangan tergesa-gesa. Lihat dulu, baru kita fokuskan objeknya. Nah, terus yang tadi Bu, zoom itu jangan ya Bu. Kalau misalkan kalau gitu, lebih baik kita dekat aja. Kemudian sama sebetulnya kayak pengambilan cahaya di gambar yang di HP.
juga harus tahu sumber cahayanya dari mana. Jadi intinya kita jangan membelakangi objek, sementara cahaya itu di depan, di belakang objek. Kita di depan objeknya, cahayanya di belakang objek. Otomatis itu akan gelap. Jadi kita harus ngikutin sumber cahayanya dari mana. Oke, kemudian kalau buat video ya Bu, boleh mungkin nanti pakai mikrofon eksternal. Ada mikrofon eksternal itu, makanya kalau nggak salah itu 22 ada. Nah, kalau enggak ya pakai headset yang earphone ya. Bisa. Gitu. Terus nah ini biasanya ya Bu ya, kalau yang baru belajar editing video ini semuanya tuh di slow motion. Itu sering Bu. Jadi tidak semuanya momen itu bagus di slow motion. Slow motion itu biasanya dipakainya untuk momen-momen yang pentingnya apa? Ya, kira-kira ini diperhatikan untuk penekanan informasi yang audiens itu harus tahu. Contoh mungkin kalau di film live action itu orang jatuh dari atas, ini cuma di slow motion. Ini jatuhnya asli nih, bukan abal-abal gitu. Nah ini nih Pak Heri, kadang kan ibu-ibu itu sering posting di media sosial. Ya. Nah setelah kita sudah mengambil gambar, sudah mengedit, nah kira-kira ukuran yang bagus itu berapa ya kalau misalnya kita mau share ke medsos, misalnya Instagram misalnya? Kalau ukuran itu kan ada 3 kalau sekarang ya. Kalau yang paling bagus itu square. Square ini artinya ukuran buku sebetulnya. Jadi horizontalnya dengan vertikal itu sama. Kotak lah itu. Terus yang kedua prosesnya landscape. Jadi landscape ini masih bisa kita pakai walaupun itu akan kita pasangkan di kotak. Kemudian yang ketiga itu ukurannya tetap portrait. Cuman kalau untuk konten-konten di postingan itu sangat banyak sekali ya pakai Instagram kotak. Oke, Instagram oke, status juga oke, gitu ya, reels sudah bagus. Terus untuk status WA juga bagus. Oke, itu sedikit gambaran yang sudah kita bahas bersama bagaimana tips edit foto dan video yang sudah kita bisa kita manfaatkan dengan hanya menggunakan smart handphone. Nanti juga Pak Heri akan sedikit ini ya, tutorial ya, biar nanti ibu-ibu yang di rumah juga bisa langsung praktekkan. Setelah semua alatnya siap, sudah mendownload aplikasi, kita nanti bisa praktekkan langsung. Oke. Terima kasih sekali Pak Heri atas waktunya, dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Dan itulah bincang-bincang kita untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Heri. Saya mewakili Komite Inti SDA Universitas Al-Islam 02 mengucapkan banyak terima kasih, dan pastikan nanti akan hadir podcast selanjutnya di podcast cerdas dan mendidik. Jadi ada kejutan yang menarik di setiap level, nanti akan menampilkan dari kita untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.